Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala di ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek kamera sih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul habibun al karim. Wa nanu ala dzalika minasyaitonir wasakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lo bawa ya iya. Enggak bawa. Jadi lo berjasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sidqul mahabbati salasu khisalin. Ayaktar kalam habibihi ala kalam ghairihi wa ayaktar mujalasata habibihi ala ghairihi wa ayaktar ridahu habibihi ala ghairihi. Al-hadis. Hadratul mukarramun, para ajengan, para kiai, wabil khusus guru kita yang mulia Ustadz Salim, guru kita yang mulia Ustadz Heru, kadang-kadang jadi Ustadz petinggi, kadang-kadang Ustadz dadakan, guru kita yang mulia Ustadz Jenal, guru kita yang mulia Ustadz Anta, juga Bapak Jarol Jaya, juga bapak-bapak hadirin yang hadir di sini, ibu-ibu yang pada cantik malam ini, yang pakai kerudung, yang belum lunas. Insya Allah semuanya kita masuk surganya Allah Subhanahu. Takut kelamaan. Kata Jarol Jaya, ceramah jangan lama-lama, bayarannya mahal. Ini kan acara dadakan ini, betul? Mau malam Rebo jadi malam Selas, takbir. Inilah hebatnya orang Kalibeting. Kalibeting kan? Inilah hebatnya orang Kalibeting. Acara dimundurin, tapi dana dibanyakin. Alhamdulillah. Dari saya memang nggak ada orang yang terima penitia, jangan kabur aja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita menyambut kelahiran Rasulullah yang dulu sudah lahir, sekarang baru dirayakan. Udah dimarhabain, udah marhaba. Ibu-ibu dulu dimarhabakan enggak? Potong rambut enggak? Potong rambut. Yang mau udah dipotong? Panjangan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insya Allah yang suka, yang senang, yang bahagia dengan diutusnya Rasulullah ke muka bumi sehingga kita menjalankan syariatnya, insya Allah masyarakat di sini, baik tanahnya yang dipakai, baik lokasinya yang dipakai, baik duitnya yang dipakai, baik berasnya yang disumbangkan demi untuk kebahagiaan diri kita karena diutusnya Rasulullah, maka semua akan mendapatkan syafaat masuk surganya Allah nanti. Amin ya Rabbal. Ustaz, saya mah ngaku ingin maulid tapi masuk neraka habis ngaji ngomongin guru. Cerewet temannya. Masuk ke surga di malam. Insya Allah masuk ke dalam surga. Umat Muhammad tidak akan pernah tersisa. Lokasi yang dipakai merayakan maulid
lagi putus cinta, jangan marah dulu dong, santai. Ini kayaknya buka-buka galau. Orang yang mencintai itu memilih berbicara dengan kekasihnya dibandingkan dengan orang lain. Rasanya tidak nikmat. Walaupun kita naik motor RR, rasanya tidak nikmat. Walaupun kita ngebahas setan, kalau bukan dengan kekasih, rasanya tidak nikmat. Walaupun kita ditraktir bakso 1 mangkok, teh botol juga, kalau bukan dengan kekasih. Tetapi nikmat luar biasa. Walaupun 1 mangkok kita berdua, itu kurang, tapi rasanya kenyang. Ini cinta, saudara. Perasaan kita tidak bisa ada yang mengganggu kita. Sekali sudah cinta, cinta. Katakan cinta. Gitu. Bagaimana ibu-ibu dengan anti? Dibandingkan dengan Kiai Haji Ampan, apakah cinta pada Haji Ampan apa suka mandi? Andi, karena demen sama si Al. Betul? Ini cinta ini namanya. Belaan nanti sholat isya setelah beres andin, betul? Cinta perlu bukti, bukan perlu bicara. Ini namanya cinta. Woi, umat Rasulullah, anaknya mau dipakai maulid tapi tidak dikasih. Bohong cintanya. Di mulut bukan di hati. Betul. Ini santai. Baru memulai. Gak usah lama, yang penting ramai. Terus kalau ngaji lama. Kita malam ini bukan tentang masalah sholat. Lama tuh, 3 jam 4 jam terus. Ibu-ibunya sampai ngacai. Betul. Terus ya ini akan sakti kan. Baliklah rame. Jangan sampai begitu bro. Juga pemuda. Wahai anak muda, kau adalah umat Muhammad yang mengakui setiap hari. Kalau ditanya, hei anak muda, umat siapa kamu? Muhammad. Mengapa kamu gapleh? Apa kamu masih mau masuk surga? Iya dong. Masa kan gapleh yang masuk surga? Belum. Tetapi dengan antashhada an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sewaktu-waktu anak muda pun pasti baca sholawat. Allahumma sholli Garis ya Rabbi sholli ya Allahumma sholli Muhammad Allahumma salli wa sallim
Tirta Tirta memilih berbicara dengan kekasihnya dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau ngobrol dengan bapaknya, tanya anak perawan, wahai anak perawan, apakah kau senang ngobrol dengan nenekmu? Jadi, apakah kau senang ngobrol dengan kakekmu? Apakah kau senang ngobrol dengan ayahmu? Apakah kau senang ngobrol dengan ibundamu, bokapmu, nyokapmu? Tidak usah. Ditikam ya kalau mah, no, ngubah pilih. Gua lagi. Belum melaksanakan sudah nyetak. Gua lagi. Tapi kalau sama kekasihnya, hei, bertemu di Alfa. Betul. Ini kan masih gerimis, nggak apa-apa. Udah saya nunggu di Alfa. Mumpung orang tua saya kagak ada, contoh. Mumpung orang tua kagak ada, untuk apa? Itu memilih berbicara ayah taruh kalam habibihi ala ghairihi. Lebih baik berbicara dengan kekasih dibandingkan dengan orang lain. Tidak senang ngobrol dengan orang tua, tidak senang ngobrol dengan nenek, tidak senang ngobrol dengan siapapun, bahkan sama laki-laki lain pun. Kalau bukan kekasihnya, ketika ketuk pintu, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, nengnya ada, cucunya ada. Oh, ada di dalam. Ntar saya panggil dulu ya. Iya. Yang datang bukan kekasihnya, diintel lewat jendela. Ih, dia yang datang. Gua najis. Kayaknya kata anak muda ini. Kata neneknya, no. Ada yang main bawa motor Mario. Pokoknya Mario aja ya. Bilangin, ono mah bukan kekasih saya, Nek. Bilangin saya kagak ada gitu keluar. Tadi udah dibilangin, ada di dalam. Udah bilangin, jangan dibilangin saya ada. Neneknya keluar lagi. Tom, dari mana Tom? Dari Keramat Panjang. Mohon maaf, si Noknya lagi nggak ada. Katanya lagi ada. Saya juga nggak tahu, nggak ada di rumah, dia mah lagi di WC. Emang rumahmu bisa sama WC? Nggak ada, dia mah nggak ada. Ya udah duduk aja Tom, duduk. Tuh, yang ngapel ditemenin sama neneknya. Blon. Perawan melon. Yang ngapel ditemenin sama neneknya. Kata neneknya, emang Tom lu orang mana? Orang Keramat Panjang. Oh, kesini mau ngapain? Mau main sama cucu nenek? Ada enggak? Enggak ada. Udah duduk aja, ngopi apa? Ngobrol sama neneknya. Anak muda pun tidak senang ngobrol sama nenek-nenek. Ngomong apa dia? Nah, ini tetapi jajal. Kira-kira ngobrol anak muda dengan nenek kira-kira kuat enggak sejam? Enggak. Orang muda apa? Tapi jajal sama kekasihnya. Berbicara dengan kekasihnya. Coba 1, 2, 3 jam kira-kira betah enggak? Megang sedikit. Pegang. Padahal mah senang. Bukan main set. Jangan pegang-pegang. Bukan burim. Bohong, bro. Bohong. Padahal kan dipegang, tangannya dipegang, seneng. Pahanya dipegang, seneng. Itunya dipegang, seneng. Nyentuh kakinya ya nikmat aja luar biasa. Inilah memilih berbicara dengan kekasihnya dibandingkan dengan orang lain. Contoh itu, Adam sirip itu lain. Contoh bisa memperjelas terhadap masalah. Berarti walaupun sampai pagi berhubung kita sekarang menceritakan tentang Rasulullah, kisah Rasulullah, walaupun sampai pagi insya Allah kuat. Yang penting ada yang bayar. Duduk aja kamu di sini ya. 3 juta saya bayarin. Kira-kira kuat enggak? Walaupun enggak kuat juga dikuat-kuatin.
Ayaftar mujalasata habibihi ala ghairihi, memilih, senang memilih duduk dengan sang kekasih dibandingkan dengan orang lain. Sama pacar duduk di motor Apple, pinggir got, apa itu terasa bau? Tidak. Indahnya cinta luar biasa sehingga bisa menghapus baunya got. Ini cinta, ini cinta. Bagaimana panasnya terik matahari di pantai Bolongan, pantai Bolongan, agak lucu. Pantai Bolongan Tanjung. Ini maunya apa ini? Kayaknya sering amat ini. Tanjung Pasir, Tanjung Anong, Tanjung Kain. Pernah? Kalau pernah, yang memilih duduk dengan sang pacar, tidak terasa terik matahari. Indahnya duduk bersama pacar, duduk bersama. Ini tangan laki-laki maksudnya begini, memeluk. Indah, indah. Coba kalau sama ibunya begini, ih mama, apa sih belum peluk? Ini tidak nikmat, tetapi duduk dengan seorang kekasih luar biasa nikmat. Tidak terasa terik panas matahari, tidak terasa baunya gol, tidak terasa orang lewat. Yang penting indah kami berdua. Jangankan malam minggu, malam Jumat di pinggir kuburan, enjoy. Betul nggak? Saya juga kalau bukan Ustadz nggak mau sih duduk begitu. Kenapa Ustadz? Depan. Begini aja. Kalau nggak ada, kalau nggak kesorot lampu, di situ. Pacaran seminggu, bibirnya doer. Ya, karena kalau sudah duduk dengan pacar, masya Allah nikmatnya, setan langsung masuk sehingga lupa, sehingga dia terbuai oleh rayuan. Hilanglah perasaan, hilanglah Allah di pikirannya, hilanglah Rasulullah. Yang ada hembusan nafas. Hati-hati saudara. Tetapi kita malam ini menikmati duduknya di majelis ini karena kita cinta terhadap Rasulullah. 1, 2, 3 jam. Tidak terasa oleh kita. Bagaimana indahnya kita nanti di surga. Alhamdulillah. Orang keramat masuk surga, orang kalimating masuk surga. Di sono masuk surga, ngobrol di dalam surga, ngobrolin duit BLT. Lu di dunia kebagian dah. Ih, gua biarin lah, ikhlas. Ikhlas saya. Kok ikhlas? Saya mengikhlas nggak kebagian. Alhamdulillah saya masuk surga karena ikhlas. Ngobrol-ngobrol nanti di sana kita ramai begini, cuman muka yang disalin. Karena muka-muka begini tidak boleh masuk surga. Dan laki-laki perempuan juga sama. Servis di surga. Yang jelek menjadi cantik. Ustaz, ntar suami saya kawin lagi nggak di sana? Bukan kawin, dinikahkan oleh Allah, dikasih oleh Allah. 1 laki-laki, 7 bidadari, kali susunya 2. 14. Pokoknya sekali dapat masuk surga dapat susu 4. Di dunia kita disiksa oleh perempuan, tidak boleh menikah lagi. Disiksa, tapi tunggu akhir kemudian. Besok-besok lu di surga, nanti akan kami madu semau kami. Jangan. Aturan Allah gini. Ada yang datang ke saya, Ustaz, emang di surga suami saya istrinya banyak? Iya, emang kenapa? Saya mau berdoa lah sama Allah biar suami saya di sana nggak dapat bidadari, biar saya aja istrinya
aja dari dunia sampai akhirat. Mata lu. Di dunia udah gua siksa sama lu. Rombongan penyiksa laki-laki lu. Udah masuk surga juga gua kagak boleh ngomadu. Mendingan dicekek cuy. Itu mah sudah jaminan dari Allah. Cuman kamu nanti walaupun di madu di dalam surga, kamu tetap paling nggak usah beli Kelly yang 800.000. Kalau orang miskin 8.000, orang kaya mah 800.000 kok. Saya ke rumah DPR kemarin, bapak segede ini nih, apa PA-nya, kata saya, Bu, ini apa cakep amat. Ustaz jangan dipegang-pegang itu. Nah apa ini emang? Itu Kelly. Kelly gede amat gitu ya. Kan kita masih gede ini ya. Itu ber 8.000. Saya suka dulu di jalan cuma. Tapi tidak di rumah DPR. Kelly 800.000. Itu kalau dicolek ke sini langsung nyerang. Kalau Kelly yang 8.000 itu harus digini-giniin. Betul. Tapi Kelly 800.000 harganya, adanya di rumah MPR, adanya di rumah DPR, adanya di pejabat tinggi, adanya di bos. 800.000 sekali toek ting-ting. Tapi di surga nggak usah pakai Kelly. Nggak usah pakai Kelly ke arera. Yuk pakai Kelly bohongan. Hijau, kuning, pakai tiup cap maut. Ada ustaz tiup cap maut ayat. Udah tiup kerja terus balik. Kiwai, ayo undangan di kiwai. Jadi satu pun dah beli. Kita ngarana tiup cap maut. Ada tiup cap maut. Coba ibu beli. Atau ibu mau belinya jadi borongan dulu. Borongan Pak Haji itu nanyain ke kasir. Bu kasir, ada tiup cap mati. Bukan cap mati, cap maut. Cap mati. Jadi lo dikedekin saya cap apa? Ini kita lebih memilih duduk dengan kekasih al-ghairihi dibandingkan dengan orang lain. Nikmatnya luar biasa. Sentuhan matahari tidak terasa, bot juga tidak terasa. Indah ketika kita dibonceng oleh motor RTU. Agak dikit. Iya, agak gedap dikit. Oh, indah. Apalagi digas. Mungkin kita takutkan. Digas. Indah. Apa kita pernah ngomong sama pacar kita? Jangan kenceng-kenceng dong. Takut. Enggak. Semakin motor kenceng, semakin kenceng. Iya. Besok-besok ya lu kanker lu. Kanker. Ini Rasulullah berbicara, ternyata kita yang mengalami urusan apa? Masyarakatnya begini ternyata. No, di kali penting. Ya, pinggir apa? Pinggir danau, ya danau. Pinggir danau di sana. Aduh, garing. Ini itu indah. Coba ibu-ibu sekarang kalau pacaran, saya lempar pakai gelas. Nenek-nenek menor. Ayah taruh habibi ala ghairi. Masya Allah. Yang ketiga. Ayah taruh ridho habibi ala ghairihi. Memilih ridhonya seorang kekasih dibandingkan ridho orang lain. Kata kekasihnya, sayang, malam ini kita jalan-jalan ya. Iya, nanti saya ngomong sama bapak saya. Kalau diizinin ya, pokoknya saya begini, tidak mau tahu. Diizinin apa tidak, pokoknya malam ini kita jalan-jalan nanti. Ya udah, nanti saya bilang maksa sama orang tua. Pak, saya mau jalan-jalan dulu nih. Kemana? Deket sih katanya ke kampung Melayu. Ya.
ini mah sebentar doang. Jangan. Kita apa? Untuk memilih ridhonya seorang pacar kita. Takut kalau tidak dicungkoni, tidak diikuti kemauannya, maka dia takut putusin kita. Jangan kamu apa-apa. Kalau kamu berangkat, gua potong leher lu. Pak, jangan begitu Pak. Ntar dia kesini Pak. Katanya mau nyamper kesini. Ini WA udah masuk Pak. Dia udah kesini Pak. Jangan. Ntar gua yang ngomong. Oh, udah begini aja di pintu.